Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani, kelas 12 IPS 2 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan sosial akibat globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses perubahan mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Jadi globalisasi itu proses perubahan. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Permasalahan sosial tidak akan jauh-jauh dari reaksi masyarakat. Yang pertama adalah reaksi pendukung. Masyarakat yang mendukung globalisasi adalah masyarakat yang sadar akan dampak positif globalisasi, seperti bakal terjadi kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengetahuan tentang informasi wilayah lain sangat mudah didapat, dan juga adanya kemudahan melakukan banyak hal akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada masyarakat anti globalisasi atau kelompok penentang globalisasi. Masyarakat ini menentang karena yakin banyak hal negatif yang akan terjadi dan masyarakat Indonesia belum siap menerimanya. Contohnya banyak masuknya budaya asing, dan masyarakat Indonesia pasti akan menerimanya tanpa menfilter dampak baik atau buruknya terlebih dahulu. Yang kedua, karena adanya budaya asing, pasti budaya-budaya lokal akan tidak dihargai atau dilupakan begitu saja. Yang ketiga, terjadinya antisosial atau banyaknya orang yang sudah tidak sosialisasi lagi. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu terjadinya pertukaran budaya lokal, nasional, dan internasional. Jadi pasti banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan juga banyak budaya Indonesia atau produk-produk Indonesia yang masuk dalam budaya asing, seperti pertukaran banyaknya budaya asing, lagu-lagu asing, terus kehidupan asing seperti yang negatif itu seperti ciuman, terus seks bebas, dan hal semacamnya. Yang kedua, reaksi masyarakat terhadap globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi mendorong interaksi ekonomi dan perdagangan serta investasi. Di bidang ekonomi lebih banyak dampak positifnya sih, soalnya di bidang ekonomi itu globalisasi mendorong banyak produk-produk Indonesia yang bisa diimpor, yang bisa diekspor ke negara lain, seperti mengekspor batik atau banyak tanaman-tanaman, beras, dan lain-lain. Dan itu akan menambah devisa negara, dan itu adalah dampak positif. Yang ketiga, reaksi masyarakat di bidang politik. Masyarakat menuntut pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis. Di bidang politik ini tidak jauh-jauh dari sosial budaya. Mengapa saya bilang begitu? Karena masyarakat yang menuntut pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis itu juga ada pertukaran budaya dari luar, seperti di budaya Amerika yang pemerintahnya lebih bebas memberi hak asasi manusia, dan juga adanya pengaruh dari Korea, negara Korea, yang dimana pemerintahnya lebih seperti diktator, dan masyarakat Indonesia tidak akan menerimanya. Makanya masyarakat Indonesia menuntut akan
terjadinya pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis. Permasalahan sosial akibat globalisasi di bidang lokal. Bidang lokal sendiri ada bidang ekonomi, yaitu persaingan faktor tradisional dan modern. Globalisasi adalah proses mendunia, bukan? Maka dari itu, persaingan di bidang ekonomi dari yang awalnya tradisional ke modern itu akan menimbulkan dampak, dan itu di masyarakat itu akan terjadinya permasalahan. Maka dari itu pemerintah harus mencari solusi, seperti menurut saya adalah produk-produk tradisional di pasar-pasar tradisional lebih dikembangkan, dan juga para produk modern juga tetap jaga agar tidak terjadinya ketimpangan. Yang kedua, di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan tersendiri, permasalahan sosial yang terjadi adanya pencemaran limbah dari proses industrialisasi, di mana yang dulunya banyak usaha rumahan sekarang menjadi pabrik besar, itu juga dampak dari permasalahan sosial akibat globalisasi. Yang kedua, adanya pendirian pabrik di pedesaan. Ini juga berdampak negatif juga sih terhadap bidang lingkungan. Dan tidak harus pemerintah yang mencari solusi, bisa juga dari kesadaran masyarakat itu sendiri, seperti kesadaran pemilik pabrik. Yang ketiga, ada permasalahan sosial akibat globalisasi di bidang budaya. Di bidang budaya, sesuai yang tadi, banyak terjadinya pertukaran budaya dengan budaya lain. Maka dari itu akan terjadi perilaku tidak sesuai norma budaya bangsa, dan juga terancamnya budaya tradisional dan digantikan oleh budaya-budaya asing. Maka itu juga termasuk permasalahan sosial akibat globalisasi. Dan kalau ini pemerintah yang harus mencari solusinya, karena budaya-budaya lokal tidak boleh hilang begitu saja. Banyak budaya-budaya lokal yang malah menjadi warisan dunia, dan banyak budaya lokal malah menjadi ikonik saat turis asing masuk ke Indonesia, seperti adanya tari kecak, reog, dan lain-lain. Di bidang yang keempat ada di bidang politik. Di bidang politik sendiri adanya pengambilan kebijakan pembangunan yang timpang. Permasalahan sosial ini terjadi akibat pemerintah juga turut tercampur budaya-budaya luar, seperti budaya-budaya Korea yang dimana pemerintahnya berlaku seenak sendiri. Maka dari itu terjadi permasalahan di bidang politik seperti pembangunan yang timpang dan kurang meratanya pembangunan. Saran untuk menanggulangi di bidang politik ini sendiri adalah masyarakat harus berani menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah, atau biasa disebut demo terhadap pembangunan yang tidak timpang dan merata terhadap seluruh tanah air Indonesia. Pada bidang politik ini, pengambilan kebijakan yang pembangunan yang timpang ini di masa era Jokowi sendiri hampir sudah tidak terjadi, karena di masa ini atau era Jokowi ini pembangunan sangat merata hingga ke pelosok-pelosok dunia.
Yang kedua, permasalahan sosial akibat globalisasi di bidang global. Yang pertama, adanya nasionalisme. Globalisasi mendorong interaksi yang dilakukan negara maju di negara berkembang. Seperti karena adanya globalisasi, negara maju itu lebih mencari mangsa atau mencari target jual di negara berkembang, dan sektor industri negara berkembang akan dikuasai oleh sektor industri negara maju atau negara asing. Yang kedua, budaya populer. Budaya populer dapat berpotensi memudarkan identitas dan rasa cinta budaya asli Indonesia. Ini terjadi di global seperti pertukaran budaya tanpa adanya filter, dan banyak masyarakat atau remaja saat ini lebih suka budaya asing daripada budaya lokal. Kita ambil contoh, banyak remaja yang lebih suka drama Korea daripada melihat seperti legenda-legenda Indonesia atau mencintai produk-produk Indonesia. Banyak masyarakat yang membeli produk-produk luar. Maka dari itu pemerintah harus memberi gerakan, dan pada saat ini pemerintah sudah memberi gerakan sih terhadap produk lokal dengan hashtag bangga buatan Indonesia. Yang hal itu sangat baik menurut saya, karena adanya hal itu dapat membuat produk-produk lokal atau budaya-budaya lokal lebih dilirik oleh masyarakatnya sendiri, dan masyarakatnya sendiri itu atau penduduknya sendiri tidak cinta terhadap produk lain, melainkan produk Indonesia itu tersendiri. Yang ketiga, adanya konsumerisme atau konsumsi barang secara berlebihan dan tidak berdasarkan kebutuhan. Tentu ini bukan budaya Indonesia sendiri. Budaya ini terjadi karena terjadinya globalisasi yang menyebabkan banyak negara maju menyerang negara berkembang untuk dijadikan target pasar. Maka dari itu banyak masyarakat lokal yang memberi barang online dengan berlebihan dan boros tanpa sesuai kebutuhan. Nah, itu kan karena adanya promo terhadap produk-produk yang tidak diperlukan. Makanya masyarakat tergiur untuk membelinya. Dan itu pasti adanya ulah dari negara maju seperti Shopee, Tokopedia. Mereka mesti memberikan diskon. Dan konsumerisme ini juga terjadi karena pertukaran budaya, yang dimana banyak masyarakat terpengaruh budaya lain, terpengaruh fashion dari negara lain, hingga ingin membeli tanpa memikirkan apa yang akan dilakukan terhadap produk itu sendiri. Yang keempat, adanya kerusakan lingkungan akibat globalisasi dalam industrialisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau eksploitasi tidak sesuai AMDAL dan pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena akibat globalisasi itu pasti adanya kemajuan di banyak bidang, seperti yang dulunya produk rumahan sekarang berubah menjadi pabrik besar, dan tanpa adanya pemikiran panjang banyak pabrik-pabrik besar membuang limbah lingkungannya
sembarangan dan itu dapat menjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran. Sekian presentasi saya terhadap permasalahan sosial akibat globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.